Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa yang dibawa oleh ketua kelas. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian nilai-nilai Pancasila. Nah, ada yang tahu apa pengertian nilai-nilai Pancasila? Pengertian nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun dari sudut sejarah. Hal, hal tersebut dapat dilihat secara etimologis atau secara terminologi. Sebagai penjelasannya sebagai berikut. Secara etimologis, berdasarkan asal kata Pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5 sila dengan biasa atau pendek, artinya sendi, alas atau dasar. Sila dengan panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting baik dan senonoh. Kata sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku baik. Secara terminologi, pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, perkataan Pancasila 5 asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar negara yang diusulkan. Perkataan tersebut dibisikkan oleh temannya, seorang ahli bahasa yang duduk di samping Soekarno, yaitu Muhammad Yamin. Ciri-ciri sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam Pancasila. Sifat dan ciri Pancasila sebagai berikut: sistematis atau runtun, kesatuan totalitas yang organis atau utuh. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang membedakan dengan ideologi-ideologi. Adapun karakteristik tersebut adalah pasal-pasalnya: sila ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Persatuan Indonesia. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Contoh ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragam dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia yang pertama mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama, melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat fardus, sholat sunnah, puasa, zakat, dan sebagainya. Kita tidak boleh ribut ketika orang yang beragama lain melaksanakan ibadahnya. Sila kedua, membantu korban bencana alam, menghargai atau tidak mencela karya orang lain. Sila ketiga, mengorbankan sebagian harta untuk membangun jalan, ikut kerja bakti mengikuti kegiatan Karang Taruna, ikut serta dalam kompetisi olahraga baik skala nasional maupun internasional. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, ikut dalam pemilu jika sudah cukup umur, baik tingkat nasional maupun lokal. Sila kelima, memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut, tidak bertindak korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN, membayar pajak tanpa membedakan kaya atau miskin.